Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar hidup kita makin baik dan makin benar. Mari kita belajar tentang terapi musik. Terapi musik adalah pendekatan terapeutik yang menggunakan sifat-sifat musik yang mengangkat suasana hati secara alami untuk membantu orang meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Ini adalah intervensi berorientasi tujuan yang mungkin melibatkan membuat komposisi musik, menulis lagu, nyanyian, tarian, mendengarkan musik, membahas musik. Bentuk perawatan ini diyakini bermanfaat bagi orang yang mengalami depresi dan kecemasan dan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup orang yang memiliki masalah kesehatan fisik. Selain itu, siapapun dapat terlibat dalam terapi musik tanpa memerlukan latar belakang pendidikan di sekolah musik. Jenis terapi musik. Ada berbagai macam pendekatan yang dilakukan dengan terapi musik. Berikut adalah contohnya. Terapi musik analitik. Terapi musik analitik mendorong seseorang untuk menggunakan dialog musik improvisasi. Hal ini dilakukan melalui nyanyian atau memainkan alat musik untuk mengekspresikan pikiran di bawah sadar dirinya. Terapi musik Benenson. Jenis terapi musik ini menggabungkan beberapa konsep psikoanalisis dengan proses pembuatan musik. Berikut terapi musik perilaku kognitif. Pendekatan ini menggabungkan terapi perilaku kognitif dengan musik. Dalam CBMT, musik digunakan untuk memperkuat beberapa perilaku dan memodifikasi perilaku lainnya. Terapi musik komunitas berfokus pada penggunaan musik sebagai cara untuk memfasilitasi perubahan di tingkat komunitas. Pendekatan ini dilakukan dengan pengaturan grup dan membutuhkan tingkat keterlibatan yang tinggi dari setiap anggotanya. Terapi musik Nordhoff-Robbins. Pendekatan ini juga disebut dengan terapi kreatif dan melibatkan permainan instrumen seperti biasanya drum. Sementara itu, terapis akan mengiringi pasien dalam menggunakan instrumen lain. Proses improvisasi menggunakan musik sebagai cara untuk membantu memungkinkan ekspresi diri. Tujuan terapi musik. Tujuan utama dari terapi musik adalah untuk mencapai tujuan yang memenuhi kebutuhan individu, meliputi meningkatkan fungsi motorik, keterampilan sosial, emosi, koordinasi, ekspresi diri, dan pertumbuhan pribadi. Sementara itu, tujuan umum dari terapi musik diharapkan dapat menjadi faktor pengembangan dari keterampilan komunikasi menggunakan suara dan gerak tubuh vokal atau verbal, keterampilan sosial melakukan kontak mata, mengambil giliran, memulai interaksi, dan harga diri. Membantu meningkatkan keterampilan sensorik melalui sentuhan, mendengarkan, dan tingkat kesadaran. Keterampilan fisik, kontrol, dan gerakan motorik halus dan kasar. Meningkatkan keterampilan kognitif, konsentrasi dan perhatian, imitasi, dan pengurutan. Keterampilan emosional, ekspresi perasaan nonverbal. Apa manfaat terapi musik? Terapi musik digunakan untuk mengobati gejala sejumlah kondisi baik pada aspek kesehatan mental maupun fisik seperti gangguan kecemasan, depresi, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, demensia, gangguan spektrum autisme dan kesulitan belajar, gangguan perilaku dan kejiwaan, kanker. Beberapa manfaat yang diharapkan dari terapi musik: membantu mengelola dan menurunkan stres, menurunkan mood swing atau perubahan suasana hati yang mendadak, menurunkan kadar kolesterol, mengajarkan manajemen nyeri, menurunkan tekanan darah, membantu menurunkan risiko penyakit arteri koroner dan stroke, meningkatkan kualitas tidur. Kapan harus melakukan terapi musik? Jika kamu didiagnosis kondisi kesehatan mental tertentu seperti gangguan kecemasan dan depresi, mungkin terapis akan menganjurkan terapi musik. Meski begitu, bukan berarti kamu hanya dapat menjalani terapi ini dengan diagnosis dokter atau psikolog, sebab terapi musik juga harus dapat dijalani jika kamu membutuhkan hal yang dapat memberikan ketenangan dan meredakan stres. Prosedur melakukan terapi musik tergantung tujuan setiap pasien. Setiap sesi terapi musik umumnya berlangsung 30 dan sampai 50 menit. Pemilihan jadwal juga sama seperti kamu merencanakan sesi dengan psikoterapis, sehingga kamu dapat memilih untuk menetapkan jadwal terapi musik dan seterusnya. Di mana tempat terapi musik? Biasanya sekolah, panti jompo, pusat kesehatan mental. Dijalani bisa juga dengan rawat jalan, ya, seperti janji konseling, kurang lebih seperti demikian. Sahabat podcast M116, terapi musik tentu punya memberikan dampak yang sangat mendalam karena dia punya unsur yang tidak dimiliki oleh unsur bidang-bidang lain.
tidak bisa dilakukan oleh obat, tidak bisa dilakukan oleh kegiatan lain. Tapi musik itu mengandung unsur estetika, keindahan, memberi ketenangan, memberikan semangat, memberikan harapan, memberikan dorongan, memberikan juga keteraturan. Karena musik berbicara tentang ketukan, musik berbicara tentang dinamika, sama seperti hidup ada naik turun, tetapi pada akhirnya harus dengan ending yang baik. Musik juga menyangkut dengan tempo, hidup pun sama, ada tempo cepat, tempo lambat. Musik akan mengajarkan tentang makna kehidupan yang sesungguhnya kalau kita bisa teliti dengan baik. Sahabat podcast M116, kebetulan saya juga seorang praktisi musik. Jadi memang membuka sanggar untuk salah satunya yang akan sedang dilakukan juga adalah terapi musik. Walaupun tidak mudah ya, karena membutuhkan banyak tenaga. Semoga kalau sahabat podcast M116 mengalami depresi, ya kan, kecemasan, sebagaimana Daud memainkan kecapi mengusir roh yang ada dalam diri Saul, roh jahat. Itulah kekuatan dari terapi musik dengan Tuhan yang memberikan urapan di atas terapi yang dilakukan. Shalom, salam podcast M116.